Ya Rasulullah salamun alaik. Maka dari situlah kata Imam Zarruq istilah sufi. As-sufi man safa qalbuh. Sufi itu orang yang bening kolbunya. Tidak mesti dia terbebas dari dosa, tapi kolbunya terbebas dari kebusukan hati. Jadi siapa yang disebut sufi, kolbunya nggak busuk. Pengen jadi sufi nggak kalau begitu? Allah mandang kemana? Coba antum kalau ketemu orang yang dipandang orang apa? Wajah. Berarti kolbu punya wajah. Oke? Coba ini ibu-ibu ini kalau mau ketemu seseorang yang kita seneng, rapi-rapi nggak wajahnya, bajunya? Karena khawatir mau dilihat orang. Kalau arisan kan yang dilihatin orang tasnya dimahalin. Ya. Why? Kenapa? Karena kita ingin mempersembahkan, memperlihatkan sesuatu yang baik. Ya. Dan lelah sekali kalau ingin terlihat oleh makhluk, karena makhluk banyak. Itulah sebabnya merasa hanya dilihat Allah itu rahah, sa'idah. Orang kalau hanya ingin merasa dilihat Allah, dia langsung rehat. Kenapa? Allah hanya satu, sedangkan makhluk banyak. Jika kita hidup ingin mewujudkan kata orang, ingin nyenengin orang banyak. Besok antum datang ke si fulan, ingin nyenengin fulan, nanti fulan yang B gak senang. Begitu. Capek. Itulah arya yang paling khafi, yang paling tersembunyi. Itu paling tersembunyi itu. Dan in sahat ta'bir, ya, inilah yang ditasfiyah, inilah yang dibersihkan. Jadi syirik khafi yang berupa riya, iri, dengki, sombong, ini yang harus dibersihkan dari qalbi. Ini yang disebut oleh Imam Ibrahim Ad-Dusuki yang kita bahas selasa lalu. Orang alim kalau datang ke waliullah dengan hati yang terbebas dari kebusukan, iri, dengki, maka pasti dia sampai usul jadi wali Allah dalam lahzah. Lahzah itu lebih dikit dari daqiqah. Daqiqah itu detik, ini lebih pendek daripada detik. Kalau dia datang ke kekasih Allah dengan hati yang, nah, tapi coba antum lihat, ya, jangan sampai MUI begitu. Jangan sampai MUI kalau ada orang Allah masyhurkan ya, ilmu kewalian, ilmu kemarifatan, ilmu thariqah, lalu dicuriga, cari-cari kesalahan. Di MUI itu ada satu divisi pengkajian. Itu isinya cari kesalahan kelompok manapun. Ya, mungkin kesalahan saya juga dicari sama dia dan mereka lupa dengan kesadaran dirinya. Ya, kawan-kawan saya sudah banyak yang disorot-sorot, ya, yang mereka bergerak di dakwah A, B, C, D. Nauzubillah min dzalik. Kita doakan majelis ulama lebih menekankan bab apa? Fa aslihu baina akhawaikum. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Jangan main fatwa-fatwa, nanti antum ditinggal orang. Ya. Majelis ulama bukan untuk majelis produk menjudge orang, sepakat nggak? Ya, jangan salahkan nanti kalau umat nggak percaya lagi, dikit-dikit fatwa sesat. Ya. Giliran sesuatu yang belum tentu sesat, belum tentu haram, diharamkan. Ya, betul nggak? Coba antum banknya apa, Pak? Banknya konven apa syariah? Tuh BCA. Ente makan hampir riba itu. Pakai GoFood nggak? GrabFood nggak? Riba loh. Kesini pakai apa? Pakai Grab. Ente ahli riba semua nih. Sesat ente semuanya. Bikin fatwa mengqat'ikan sesuatu yang nggak qat'i, kan bahaya itu. Mengharamkan sesuatu yang belum tentu haram. Akhirnya cuma sekedar fatwa, nggak dipakai orang. Hatta orang di dalam itu juga belum tentu pakai semua. Cek aja tuh nanti kartu dia.
Ya. Maka nauzubillah ya, nauzubillah min su'il a'mali wal af'al. Kita berlindung kepada Allah daripada tindak tanduk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika yanbaghi lil murid ay yusaffiya bimujahadatihi ma qadar. Maka seyogyanya seorang murid membeningkan, memfilter dengan mujahadah. Artinya harus ada mujahadah. Apa makna mujahadah? Mujahadah itu taqlibul adah, kufrul adah, itu istilah masyayikh. Membalik kebiasaan. Tadinya tidur, kita balik jadi bangun. Jam segini enaknya ngapain? Nonton, pasti nonton dulu baru tidur. Drakor. Terus antum ngaji. Coba aneh tanya, ngaji itu asik gak? Betul, asik. Siapa dulu gitu ya? Ya ngaji itu kan mirip-mirip nonton di film. Ya, benar nggak? Kalau ngikutin alurnya nyambung. Kalau nggak ngikutin alurnya, maka nonton film dari tengah seru nggak? Itu sebabnya kita ngaji dari awal kitab. Kalau ini nggak connect, baca lagi dengerin lagi kajian yang sebelumnya. Ya, semoga nih teman-teman yang di sosial media bisa ngumpulin satu file kajian nafahat, gitu ya. Aneh gaptek nggak paham, silakan beliau-beliau inilah yang ngatur. Ya. Karena kita nggak punya channel Pak, yang punya channel ya beliau-beliau ini nih. Mereka ini ya. Safi sariratuhu min at-ta'alluq bil aghyar. Supaya apa? Supaya bening kolbunya, sirnya. Sarirah itu rahasia yang ada di dalam kolbu, ya. Halo Royanil. Jadi apa sarirah? Rahasia yang ada di dalam kolbu. Itu sarirah. Kalau dia tidak difilter, dari apa dia difilter? Ta'alluq bil aghyar. Berta'alluq, terikat, terbelenggu dengan selain Allah. Nah, maka ini bab konsepsi kolbu. Jadi tobat itu, murid itu nggak akan bisa menjadi murid kalau kolbunya, perspektif di kolbunya nggak dibenerin. Jadi konsep berpikirnya nggak dibenerin. Itu makna tasfiyah. Dan tasfiyah innama hiya bil mujahadah. Nah, mujahadah itu ada dua, ada mujahadah zahir, ada batin. Yang zahir tadi, kalau kita harusnya jam 3 tidur, kita bangun, ya. Lalu yang batin, kolbu. Harusnya kolbu kita tidur, kita bangunin. Tidurnya kolbu kalau dia tidak tafakkur. Jadi kolbu yang tidur apa? Dia tidak tafakkur. Karena orang tidak tafakkur tidak mungkin zikir. Yang ada cuma mendengkur. Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang zikir dengan yang tidak zikir seperti apa? Seperti orang yang hidup dengan yang mati. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ya, tapi riwayatnya tidak sampai derajat sahih. Yang sahih itu yang mauquf kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Wa tafakkur sa'ah afdal min sab'ina sanah, afdal min ibadatin sab'ina sanah. Orang tafakkur itu lebih utama daripada ibadah 70 tahun. Tafakkur itu apa? Tasfiyah. Oleh karenanya ibadah kita rusak kalau nggak tasfiyah.
Ini yang ditakuti oleh syaitan. Jadi syaitan itu sama orang yang sudah tasfiyah tidur itu lebih bahaya daripada orang yang belum tasfiyah zikir. Karena orang yang belum tasfiyah zikir pasti riya. Kalau orang yang sudah ditasfiyah, difilter, dibersihkan kolbunya, walaupun amalnya sedikit, dia pasti ikhlas. Inilah yang dilakukan oleh seorang ahli ma'rifat yang mengatakan kepada pembunuh 100 orang yang terakhir dia bunuh adalah seorang ulama. Apa kata dia? Siapa yang melarangmu tobat? Siapa yang melarangmu tobat? Apa yang menghalangi dari tobat? Itu langsung bersih persepsi dia. Yang tadi dia pikir Allah itu akan murka, lalu dia berpikir lain. Allah ternyata sangat penyayang. Jadi si ulama ini, ahli ma'rifat yang ada di kampung-kampung itu, ternyata dia membuka perspektif baru untuk si murid. Itulah asbabnya si murid ini belum sampai di kota seberang, tapi malaikat rahmat Allah utus untuk memanjangkan satu langkahnya, satu langkah aja. Maka dia dihitung menjadi tawabin, orang yang tobat. Kenapa? Dia sudah tasfiyah. Sudah tasfiyah. Maka at-tasfiyah qat'ul ala'iq anil aghyar. Ini kaidahnya. At-tasfiyah qat'ul ala'iq anil aghyar. Merubah hati yang tadinya bergantung kepada makhluk, sekarang tidak bergantung kepada makhluk, bergantungnya kepada Allah. Yang tadi buruk sangka kepada Allah menjadi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba hari ini sudah berbaik sangka belum dengan Allah? Bahwa Allah maha baik, apapun yang dia mau pasti baik, apapun kehendak dia pada hakikatnya baik, cuma perspektif ini yang kurang baik. Maka orang yang mati dalam berbaik sangka kepada Allah, dia mati dan dia jadi wali Allah. Mudah tuh jadi wali Allah? Emang mudah membangun perspektif yang baik? Semudah apa merubah cara berpikir, cara kolbu? Semudah itulah. Jika antum bilang sulit, ya sulit sudah. Maka jika ada ulama sering ngomong, urusan hati mah ribet, ya sudah, bagi ente ribet. Berarti dia tidak mengenal karamatul ummah al-Muhammadiyah, ya, yang disebut al-Imam Sya'rani, bahwa karamat umat Nabi Muhammad SAW mungkin tidak bisa mindahin gunung ke gunung, tapi ada yang bisa. Mungkin gak sehebat Asif bin Barkhiyah memindahkan istana Bilqis, tapi dia bisa memindahkan kolbu dari makhluk kepada Allah. Minal aghyar ila rabbil aghyar, Rabbuna tabaraka ta'ala. Wal wukuf ma'al awham wal afkar, ya. Ini tambahannya. Jadi orang kalau sudah gantung kepada makhluk, maka akan muncul al-waham dan afkar, ya. Keyakinan yang rendah itu awham, dan afkar dan pikiran-pikiran yang rusak. Fa idza safa al-qalbu min dzalika wa 'ada nuran. Qalbu itu aslinya nur. Aslinya apa? Bahkan nar. Ada narnya. Disitulah Allah tanam ruh. Ditiupkan ruh di situ. Karena dia nur dan dia juga nar. Nur cahaya, nar api. Dia panas. Maka orang kalau zikir kadang-kadang dadanya panas. Itu narnya lagi aktif. Kadang dia merasa nur, dia melihat macam-macam. Coba lampu dimatiin bisa lihat ke depan nggak? Kalau lampu dipadamkan kita nggak mampu lihat kemana-mana. Lampunya seorang insan, sirajul insan qalbuh. Lampu dia adalah kolbunya. Jika kolbunya hidup menyala, dia akan mampu melihat ala Allah tabaraka ta'ala, sifat-sifat, asma-asma, keindahan-keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kejadiannya sama, tapi cara pandangnya beda. Kenapa? Ini kolbunya sudah nuran munawwaran. Maka jika kolbu sudah difilter, noda-nodanya sudah dibersihkan, nanti dia akan kembali memancarkan cahaya.